Seorang pekerja di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat ditemukan tewas di atap rumah seorang warga di perumahan Bumi Resik, Kecamatan Cipedes. Diketahui korban tewas setelah tersengat saat sedang memperbaiki saluran listrik di rumah salah seorang warga. Proses evakuasi oleh petugas Inafis Polres Tasikmalaya Kota bersama BPBD Kota Tasikmalaya berlangsung dramatis karena lokasi yang sempit dan harus menjebol plafon rumah. Merasakan instalasi listriknya seperti ada bermasalah karena listriknya itu seperti hidup mati. Kemudian pemilik rumah atas nama Ibu Yati mencari korban untuk bisa membetulkan, karena korban juga memang ini sering dipekerjakan baik oleh pemilik rumah yang sekarang ataupun warga-warga yang lain. Usai berhasil dievakuasi, tim Inafis Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota membawa jasad korban ke rumah sakit untuk visum. Penemuan jenazah pemuda di salah satu bengkel yang terdapat di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, menggegerkan warga. Saat jenazah ditemukan, badan sudah berlumuran darah. Saat identifikasi, pemuda bernama Aswin berusia 19 tahun. Ia diduga menjadi korban penganiayaan yang berakhir pembunuhan. Polisi pun melakukan olah tempat kejadian perkara. Dalam olah TKP, polisi menemukan sebilah badik yang diduga digunakan pelaku untuk menganiaya korban. Posisi korban sudah dalam keadaan meninggal dan ditemukan adanya bercak darah, dan di TKP ditemukan alat berupa badik yang diduga dimiliki oleh ataupun digunakan oleh pelaku. Jenazah korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Lansirang Kabupaten Pinrang untuk diotopsi. Polisi pun menyelidiki kasus ini dengan memeriksa barang bukti dan saksi untuk mengejar pelaku. Seorang guru ASN nekat menyebarkan foto syur dirinya bersama wanita selingkuhan ke media sosial. Pria tersebut marah karena selingkuhan yang memutuskan hubungan cinta terlarang yang telah dijalin sejak 2016 lalu. Pemirsa, selain kasus tersebut, selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Arlista Hadi. Seorang suami di Banyumas, Jawa Tengah tega menyiram istri sirinya dengan air keras hingga mengalami cacat permanen. Pelaku marah lantaran korban menolak melayani pria hidung belang yang dibawa pelaku. Inilah detik-detik penangkapan seorang pria pelaku penyiraman air keras ke istri di tempat persembunyiannya di kota Yogyakarta. Pelaku yang sempat mengelak akhirnya tidak berkutik dan langsung digelandang ke Polres Banyumas, Jawa Tengah. Korban baru melaporkan pelaku sebulan setelah kejadian. Korban merupakan istri siri pelaku yang menolak saat pelaku memaksanya untuk melayani pria hidung belang. Korban yang mempertahankan kehormatannya kemudian dianiaya. Tidak sampai di situ, pelaku yang marah kemudian menyiram air keras ke tubuh korban. Korban menderita luka bakar di hampir sekujur tubuhnya. Meski telah sembuh, korban harus menerima kenyataan sejumlah bagian tubuhnya rusak permanen akibat luka bakar 70% yang dialaminya saat kejadian. Disiram pakai apa? Air keras. Oh, disiram air keras. Disiram, bukan dibakar, disiram pakai air keras. Kemudian mengenai apa seluruh badannya, kemudian mengalami apa? Cacat di 2 tangan, kemudian dibawa ke rumah sakit. Dan itu alasannya kenapa itu dia menyiram air keras itu? Korban ini diajak dijual ke mana? Korban dijual ke lelaki hidung belang. Tidak. Korban kini berharap agar polisi bisa memberikan hukuman yang berat pada pelaku karena ia harus hidup dengan kondisi cacat. Sementara pelaku kini mendekam di sel tahanan Polresta Banyumas. Ia dijerat Undang-Undang tentang KDRT dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.
Ratusan keluarga turun ke jalan mengarak jenazah keliling kota Atambua, Belu, Nusa Tenggara Timur. Aksi ini digelar sebagai bentuk rasa protes atas perbuatan oknum polisi yang telah menembak mati salah satu keluarganya. Sejumlah keluarga yang berada di rumah sakit umum ini tak henti menangis meratapi kepergian GYL usai ditembak mati oleh polisi di Belu, Nusa Tenggara Timur. Tidak puas dengan kejadian ini, ratusan anggota keluarga berjalan kaki memikul jenazah mengelilingi kota Atambua sambil berteriak dengan nada kecaman. Aksi ini sebagai bentuk protes atas perbuatan oknum polisi yang telah menembak mati korban. Jenazah dibawa menuju Polres Belu, namun usai tiba di pintu masuk mendapat penolakan dari puluhan anggota yang tengah berjaga dengan menutup pintu gerbang. Aksi saling dorong antara keluarga korban dan anggota kepolisian tak terhindarkan. Keluarga menuntut agar pelaku dapat dihadirkan. Diketahui GYL 18 tahun merupakan salah satu tersangka dalam kasus penganiayaan yang hendak kabur saat ditangkap aparat Puser Polres Belu. GYL ditembak di bagian belakang saat pengejaran dan tewas setelah dibawa ke rumah sakit. Kami dulu sementara minum kopi, dan satu orang masuk ini, kita tanya lagi. Nah, dia bilang, jangan lari. Yang lari, tang. Tembak memang. Peluru dia pun apa ini dah. Selongsong pelurunya. Tembak 4 kali. Depan rumah ini. 1 kali di depan rumah, 3 kali di luar. Ini berawal dari kasus aniaya yang kemarin terjadi di sekitar tanggal 6 September 2022. Selama ini yang bersangkutan dikejar di Malaka, sempat bisa meloloskan diri, kembali lagi ke wilayahnya juga kita berusaha untuk melakukan penangkapan, yang bersangkutan juga lari, dan tadi pagi dapat informasi yang bersangkutan ada di dusun tersebut. Hal itu sudah dilakukan kegiatan untuk yang bersangkutan bisa tetap menyerahkan diri, namun yang bersangkutan tidak mau menyerahkan diri. Jadi sebelum dilakukan tembakan terakhir, anggota kami yang ada di lapangan sudah melaksanakan tembakan peringatan. Warga berharap agar pelaku dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Jenazah pasangan suami istri ditemukan anaknya di kediamannya di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Polisi pun mendalami peran 2 terduga pelaku yang dinilai memiliki alibi pembunuhan. Tangisan anak korban tak terbendung saat melihat jenazah ayah dan ibunya di rumah sakit di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Jenazah keduanya ditemukan dengan kondisi penuh luka, tebasan senjata tajam. Setelah diotopsi, jenazah Ahmad Yandianor 46 tahun dan Fatnawati 45 tahun langsung dimakamkan. Untuk mengungkap pelaku pembunuhan, Polresta Palangkaraya kini dibantu Polda Kalimantan Tengah. Polisi sudah memeriksa 10 orang saksi, termasuk anak, tetangga, dan rekan korban. Polisi pun mendalami peran 2 orang yang dicurigai terlibat dalam pembunuhan. Saat ini kita juga masih terus melakukan penyelidikan untuk memperkuat alat bukti yang ada untuk mengusutkan kepada pelaku yang diduga melakukan pembunuhan tersebut. Berarti ada yang mulai dicurigai? Ya, itu yang sudah. Ada berapa orang? Sejauh ini kita masih mendalami peran dari, ada 2 orang yang kami dalami peran. Dari hasil olah TKP diketahui bahwa anak perempuan korban yang sempat melihat pelaku berhasil melarikan diri dari pintu belakang. Petugas juga menyatakan tidak ada barang berharga milik korban yang hilang. Sementara tetangga korban tidak mendengar suara apapun saat peristiwa pembunuhan terjadi. Polisi menetapkan 4 tersangka dalam kasus penganiayaan dan pengeroyokan ojol di Semarang, Jawa Tengah. Kasus pengeroyokan pengemudi ojek online di salah satu SPBU di Semarang, Jawa Tengah berujung pada jeruji besi. Polisi akhirnya menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus pengeroyokan, di antaranya Budi Sarwono, Nugroho Saputro, Zaini Dahlan, dan Harlan.
Kasus berawal dari pengeroyokan pengemudi ojek online. Tak terima temannya dikeroyok, pengemudi ojek lainnya mencari pelaku pengeroyokan dan membalasnya dengan penganiayaan. Pengeroyokan kedua menimbulkan korban bernama Kuku Utomo yang merupakan seorang tukang parkir. Korban meninggal dunia di rumah sakit Bayangkara Semarang akibat penganiayaan tersebut. Polisi pun menetapkan 4 tersangka setelah korban dianiaya di wilayah Telogosari yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Pelaku yang melakukan penganiayaan ini itu kemudian diketahui dan diamankan oleh teman-teman dari driver online yang sayangnya kemudian ada upaya kekerasan, ada tindakan kekerasan yang mengakibatkan pelaku ini meninggal dunia. Tersangka mengaku sempat mengeluarkan senjata tajam untuk melukai korban. Habis itu saya lempar helm kena tangan saya, sehingga tangan saya terluka dan pipi terluka. Helmnya kena siapa? Helmnya kena si Koko. Dari hasil pemeriksaan tidak menutup kemungkinan ada tersangka tambahan. Polisi pun masih terus menyelidiki kasus ini dari video yang beredar serta barang bukti berupa helm dan senjata tajam. Polisi menetapkan tersangka dengan pasal 170 KUHP dengan ancaman 12 tahun penjara. Sebelumnya pengeroyokan pengemudi ojek online terjadi saat pengemudi ojek online menyerobot antrian BBM di SPBU Jalan Majapahit Semarang. Video penganiayaan pengemudi ojol ini viral hingga mengundang kemarahan sesama rekan pengemudi ojek online lainnya. Kemarahan pun berujung balas dendam yang mengakibatkan 1 orang juru parkir meninggal dunia. Pemirsa, sebesar apapun masalah yang dihadapi, alangkah bijaknya jika diselesaikan dengan kepala dingin, bukan dengan aksi kriminal yang akan justru berujung penyesalan. 2 mama menjadi korban jambret di siang bolong, kalung emasnya dirampas. Usai jeda hanya di Realita.